Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dana Pratama, NIM T419 dari kelas G. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai tugas besar praktikum mesin listrik pada karakteristik motor sinkron. Mungkin kita langsung saja menuju ke materinya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Motor sinkron adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mesin sinkron mempunyai kumparan jangkar pada stator dan kumparan medan pada rotor. Kumparan jangkarnya berbentuk sama dengan seperti mesin induksi pada umumnya, sedangkan kumparan medan mesin sinkron ini dapat berbentuk kutub sepatu atau salien, atau kutub dengan celah udara sama rata, atau rotor silinder. Arus arah atau sering disebut dengan DC untuk menghasilkan flux pada kumparan medan dialirkan ke rotor melalui cincin dan sikatnya. Jadi, konstruksi motor sinkron ini adalah sama dengan generator sinkron, tapi bedanya hanya bahwa generator sinkron rotornya itu diputar untuk menghasilkan tegangan, sedangkan pada motor sinkron ini statornya itu diberi tegangan agar rotornya itu berputar. Tuh. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, itu ada rangkaian simulasi motor sinkron Simulink MATLAB, di mana untuk rangkaian ini saya ambil dari modul yang kedua. Itu ada beberapa part ya atau komponen, di mana di sini ada konstan yaitu memberi power, kemudian ada arus jangkar ya di sini, file voltage, dan ini motor sinkronnya. Dan ini ada sumber 3 fasa, kemudian ada bebannya, dan nanti di sini kita akan mengamati untuk dari daya daya motor, kemudian torsi, kemudian arus starting, tegangan kerja, dan kecepatannya. Mungkin untuk simulasi bisa kita lanjutkan nanti untuk bagian simulasi. Sekarang kita langsung saja ke materinya terlebih dahulu. Nah, untuk karakteristik yang diamati tadi ada 5 ya, yaitu ada arus starting, tegangan kerja, daya, torsi, dan kecepatan. Oke, next untuk arus starting motor sinkron. Sesuai dengan prinsip kerjanya, untuk motor sinkron ini tidak dapat melakukan start sendiri atau self starting. Motor sinkron harus diputar terlebih dahulu sampai pada putaran sinkronnya. Hal ini dilakukan oleh penggerak mula atau prime mover. Biasanya motor induksi atau motor DC mengambil peranan sebagai penggerak mula tersebut. Tetapi penggunaan penggerak mula dalam start motor sinkron sangat tidak praktis. Maka untuk start motor sinkron dapat dilakukan dengan cara lain. Saat ini yang dapat dapat diketahui atau yang dapat menjalankan motor sinkron itu ada 3, yaitu ada 3 tingkatan utama yang dapat dilakukan untuk menjalankan motor sinkron dengan aman. Yang pertama itu menggunakan penggerak mula atau prime mover untuk memutar motor sinkron sampai pada kecepatan sinkronnya. Kemudian yang kedua itu mereduksi putaran dengan mengatur medan stator ke harga yang cukup rendah sampai rotor berputar atau mengurangi frekuensi. Yang ketiga itu menggunakan kumparan peredam, yaitu dengan kata lain atau dapat disebut dengan amortisseur winding gitu. Kemudian kita lanjut untuk gelombang arus starting pada Simulink MATLAB. Jadi di sini untuk startingnya pada detik yang ke-0 itu untuk arusnya itu ada lonjakan ya sampai kurang lebih 90 sampai 100 ya di sini untuk arusnya. Dan secara lama kelamaan untuk arusnya itu akan turun ini dan akan mulai konstan di nilai antara 10 sampai 20 ampere gitu.
Mungkin nanti lebih jelasnya bisa saya jelaskan di simulasi. Oke, kita sekarang lanjut untuk tegangan kerja motor sinkron. Nah, untuk motor sinkron ini serupa dengan motor industri pada mana keduanya mempunyai belitan stator yang menghasilkan medan putar. Tidak seperti motor industri, motor sinkron dieksitasi oleh sebuah sumber tegangan DC di luar mesin dan karenanya membutuhkan slip, ring, dan sikat brush untuk memberikan arus kepada rotor. Pada motor sinkron, rotor terkunci dengan medan putar dan berputar dengan kecepatan sinkron. Jika motor sinkron dibebani ke titik di mana rotor ditarik keluar dari keserempakannya dengan medan putar, maka tidak ada torsi yang dihasilkan dan motor akan terhenti. Lalu motor sinkron bukanlah self-starting motor karena torsi hanya akan muncul ketika motor bekerja pada kecepatan sinkron. Karena motor sinkron memerlukan peralatan untuk membawanya kepada kecepatan sinkron. Motor sinkron menggunakan rotor belitan. Jenis ini mempunyai kumparan yang ditempatkan pada slot rotor. Slip ring dan sikat digunakan untuk mensuplai arus kepada rotor. Oke, mungkin kita langsung lanjut untuk daya motor sinkron. Di layar ada beberapa sebuah grafik ya, yaitu ABC, yang A itu ada garis lurus dan yang B itu ada garis grafik lurus juga, tetapi ada I-nya yang ke atas, kemudian yang C itu ada grafik juga, sama seperti untuk gambar B, tetapi I-nya itu berkebalikan ke bawah itu. Nah, untuk penjelasannya lebih lengkap itu motor sinkron tanpa beban dalam keadaan penguatan tertentu dapat menimbulkan daya reaktif. Dapat diperhatikan pada diagram vektor motor sinkron tanpa beban pada gambar di atas. Pada gambar A, yaitu penguatan normal sehingga V sama dengan E, lalu motor dalam keadaan mengambang karena tidak memberikan ataupun menarik arus. Untuk V berimpit dengan E karena dalam keadaan tanpa beban, sudut dayanya itu sama dengan 0. Kemudian pada gambar B penguatan berlebih, sehingga E lebih besar daripada arusnya. Lebih besar daripada tegangannya. Kemudian untuk arus kapasitif atau leading current ditarik dari jala-jala. Daya aktif P sama dengan VI cos P sama dengan 0. Jadi motor berfungsi sebagai pembangkit daya reaktif yang bersifat kapasitif atau kapasitor. Lalu untuk gambar yang C itu penguatan berkurang. Nah, itu sebabnya I itu ke bawah, jadi berkurang gitu. Sehingga E-nya itu lebih kecil daripada tegangannya. Arus magnetisasi atau lagging current ditarik dari jala-jala. Jadi, motor berfungsi sebagai pembangkit daya reaktif yang bersifat induktif atau induktor. Jadi lebih simpelnya untuk yang gambar A ini itu motor dan keadaan mengambang ya, jadi tidak memberikan ataupun menarik arus. Kemudian yang untuk gambar B itu motor itu penguatan lebih. Jadi untuk E ini itu penguatnya itu lebih ya, lebih. Kemudian yang C itu kebalikannya dari penguat lebih, yaitu eh, penguatan berkurang itu. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, itu ada torsi motor sinkron, di mana torsi motor sinkron dapat pada kondisi start selama satu siklus elektrik dihasilkan torsi pertama berlawanan jarum jam, kemudian searah jarum jam. Sehingga torsi rata-rata pada satu siklus adalah 0. Ini menyebabkan motor bergerak pada setiap siklus dan memahami pemanasan lebih. 3. Pendekatan dasar yang dapat digunakan untuk menstart motor sinkron dengan aman adalah 1. Mengurangi kecepatan medan magnet stator nilai yang rendah sehingga rotor dapat mengikuti dan memicunya pada setengah siklus putaran medan magnet.
Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi frekuensi tegangan yang diterapkan. Kemudian yang kedua, menggunakan penggerak mula eksternal untuk mengakselerasikan motor sinkron hingga mencapai kecepatan sinkron. Kemudian penggerak mula dimatikan atau dilepaskan. Yang ketiga, menggunakan kumparan peredam atau damper winding atau dengan membuat kumparan rotor motor sinkron seperti kumparan rotor Britan pada motor induksi atau hanya saat start. Jadi untuk torsi motor sinkron ini itu tidak jauh beda ya untuk di arc starting motor sinkronnya gitu. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, itu ada gelombang torsi pada simulasi Simulink MATLAB, dan dimana untuk yang di startingnya ini juga sama ya pada saat di grafik arus starting pada motor, dimana pada detik 0 sampai 0,02 second itu ada lonjakan torsi ya di sini. Jadi itu motor itu sedang mengangkat torsi atau mengangkat bebannya gitu untuk startingnya. Jadi untuk grafiknya itu pada detik 0 sampai 0,2 itu ada ada sebuah lonjakan torsi ya. Nah, untuk dari detik yang ke 0,02 sampai seterusnya itu akan konstan atau sinkron. Jadi untuk penguat luarnya eksternalnya itu akan dimatikan. Tuh. Kemudian kita lanjut ke kecepatan motor sinkron, di mana kecepatan putaran motor sinkron atau disingkat N adalah jumlah revolusi suatu periode waktu tertentu. Kecepatan putaran motor diukur dalam satuan revolusi per unit atau RPM atau revolusi per detik RPS. Kecepatan putaran motor listrik umumnya menggunakan satuan revolusi per menit RPM. Tuh. Motor induksi pada umumnya berputar dengan kecepatan konstan mendekati kecepatan sinkronnya. Kecepatan putaran motor dapat dihitung dengan menggunakan rumus di mana NS di sini itu sama dengan 120 eh, kali frekuensi dibagi jumlah kutubnya atau P. Nah, untuk P di sini bukan daya ya. Jadi P di sini adalah jumlah kutubnya atau pole gitu. Di mana NS itu kecepatan sinkron RPM, kemudian F itu frekuensi jala-jala dengan satuan Hz dan P itu jumlah kutubnya. Tuh. Mungkin kita lanjut ke gelombang kecepatan pada Simulink MATLAB. Sama seperti torsi maupun di arus startingnya, pada detik ke 0 sampai 0,2 ini ya, itu ada lonjakan kecepatan. Ini kurang lebih di kecepatan 1400 sampai 1600 ya. Itu ada lonjakan kecepatan. Jadi di sini untuk mengangkat torsinya tadi dan juga menggunakan arus yang sangat besar juga. Dan untuk seterusnya pada detik 0,02 sampai seterusnya ya itu akan kecepatannya akan konstan gitu. Oke, mungkin kita sekarang lanjut ke simulasi Simulink pada MATLAB. Oke, sekarang kita sudah ada di simulasi ya atau di software Simulink MATLAB-nya. Ini saya pinggirkan dulu, tidak kita butuhkan. Nah, di sini ada banyak sekali part ya di sini. Ada konstan di sini, kemudian ada dari source atau tegangan tiga fasanya, beban, yang terpenting ada motor sinkronnya. Kemudian parameter di sini ada rotation, kecepatan, daya, torsi, dan arusnya. Mungkin di sini untuk settingan pada mesin sinkronnya atau motor sinkron itu saya sama seperti di mode yang kedua ya. Ini saya setting sama seperti mode yang kedua. Kemudian untuk powernya saya menggunakan yang 100 untuk powernya dan arus eksitasi atau tegangan eksitasinya
itu 20 volt ya di sini. Mungkin saya bisa merunning untuk melihat parameter di sini. Kita tunggu sampai compilingnya itu selesai. Oke, sudah berjalan di sini dan ada suara notifikasi ya di sini. Nah, untuk parameternya itu yang pertama itu rotation atau putaran ya. Rotasi itu bernilai minus 3,068 kali 10 pangkat 4 sini. Kemudian kecepatannya itu minus 35,48. Kemudian daya yang dihasilkan itu atau daya sinkronnya pada mesin sinkron yaitu 42,47 watt. Kemudian torsinya itu minus 11,44. Kemudian untuk arusnya itu 16,77. Tuh. Kemudian kita buka dulu untuk arusnya pada scope yang ketiga ini. Nah, ini ada sebuah lonjakan ya di sini ya. Mungkin saya akan memperlebarnya pada ke detik 1 ya ini. Nah, ini ada sebuah lonjakan ya, sama seperti tadi yang ada di PPT, itu ada lonjakan arus di mana ada 0 sampai kurang lebih 0,1 second. Itu untuk arusnya itu ada lonjakan berkisar 90 sampai 100 ampere di sini untuk arusnya. Jadi lama kelamaan itu untuk arusnya itu akan konstan dengan sendirinya. Ini kurang lebih 20 ampere gitu. Jadi di sini itu ada lonjakan dikarenakan ada eksitasi ya, tegangan eksitasinya itu tadi dari tegangan DC-nya yang menyebabkan ada sebuah lonjakan di sini begitu. Oke, mungkin kita sekarang lanjut ke untuk torsinya. Untuk torsinya ini sama juga seperti di arusnya, itu ada sebuah lonjakan di sini. Nah, ini mungkin dapat diperbesar lagi lah ini. Ada sebuah lonjakan di mana untuk torsi itu ada lonjakan di detik 0 sampai 0,01 second ya atau detik di sini di nilai 3.500 sampai 4.000 berkisar di tengah-tengahnya itu. Sama juga untuk di detik 0,02 seterusnya itu akan konstan dengan sendirinya. Tuh. Oke, kemudian kita lanjut ke kecepatannya. Untuk kecepatan juga sama ya, sama-sama dengan arusnya tadi dan torsinya pada detik 0 sampai 0,01 di sini ada lonjakan di sini di range 1400 sampai 1600. Tuh. Dan untuk detik 0,02 sampai seterusnya akan konstan. Tuh. Oke, untuk simulasi mungkin ini. Kemudian kita akan menuju ke PPT. Ya, oke, kita menuju ke tabel percobaan ya. Di sini untuk tabel percobaan udah saya eh, melakukan beberapa kali percobaan di sini, yaitu di power 100 atau daya 100 dengan arus eksitasinya atau tekanan eksitasi itu 20, 40, 80 sini. Nah, jadi dari data ini dapat kita ambil kesimpulan di mana untuk eh, daya yang ini ya 100 ya. Misalkan kita ambil yang 100 pada tegangan eksitasi 20 itu untuk kecepatannya itu 35,48 dengan torsi 11,45 dan arusnya itu 16.
Kemudian untuk di tegangan eksitasinya 40 dinaikkan, maka untuk kecepatannya itu akan berkurang dan torsinya akan lebih membesar. Nah, untuk torsi yang besar ini akan memerlukan arus yang lumayan banyak juga atau besar juga gitu. Jadi untuk dari kesimpulan tabel ini, di mana untuk power itu lebih kecil dan tegangan eksitasinya itu naik atau lebih besar lagi, itu maka untuk kecepatannya itu akan menurun. Untuk torsinya akan lebih besar dan membutuhkan arus yang cukup besar juga gitu. Dari kesimpulan tabel ini. Mungkin kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Untuk kesimpulan dari analisis karakteristik pada motor sinkron ini, yaitu jadi karakteristik pada umumnya untuk motor sinkron yaitu karakteristik torsi putaran dan pengaruh kenaikan beban dengan eksitasi konstan serta pengaruh perubahan eksitasi terhadap arus jangkar dan faktor daya. Motor sinkron biasanya dihubungkan dengan suatu sistem daya yang besar atau infinity buses. Kemudian nilai faktor daya sistem berubah terus menjadi semakin tinggi atau mendekati 1 saat arus eksitasi motor sinkron terus dinaikkan. Semakin besar beban sistem, maka pengaruh pengaturan arus eksitasinya itu terhadap perubahan faktor daya sistem akan semakin mengecil. Saat arus eksitasi motor sinkron berada di bawah nilai nominalnya, motor sinkron belum berperan memperbaiki faktor daya sistem. Namun saat arus eksitasi motor melebihi arus nominalnya, yaitu IF sama dengan 2,2 ampere, maka motor sinkron telah bekerja memperbaiki faktor daya sistem. Hal ini dapat dilihat dari data hasil percobaan bahwa arus beban menurun saat motor sinkron telah bekerja pada faktor daya leading atau tertinggal gitu. Oke, untuk presentasi pada tugas besar praktikum mesin listrik ini dengan judul karakteristik motor sinkron dari saya cukup sekian. Apabila ada salah kata atau dalam menjelaskan kurang sempurna, mungkin saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.